Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali hari-hari kita dan mengawali setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 25. Demikianlah dikatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini adalah orang-orang yang berdosa, yang telah jauh dari Allah, yang selalu melanggar apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan kita, meskipun kita berada dalam keberdosaan, berada atau hidup di dalam pelanggaran, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah kepada kita yang berdosa ini. Maka ketika Tuhan mengizinkan kita untuk menanggung setiap dosa-dosa kita, untuk menghadapi apa yang sudah kita perbuat dalam setiap kehidupan kita, baik itu tangisan, baik itu duka cita, kesakitan, bahkan kita harus menghadapi yang namanya penderitaan sampai dengan kematian. Tuhan izinkan itu terjadi, tetapi kita harus mengingat kembali, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, meskipun kita berdosa, tetapi Tuhan tetap membuka diri, membuka jalan bagi kita untuk kita kembali kepadanya. Karena ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, maka cara pertama kita adalah mengakui dosa-dosa kita dan mau bertobat, mau berubah, mau berbalik, tidak lagi ke arah dosa, tetapi kita kembali kepada Allah yang adalah kudus, yang telah membenarkan kita walaupun kita bukanlah orang yang benar. Karena itu firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa Allah itu sendiri yang datang dan memanggil kita dan menyatakan dirinya, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, menghapus segala dosa pemberontakan kita. Karena kita yang dulunya tidak mau diarahkan, kita menjadi orang-orang yang bebal, orang-orang yang hanya mengandalkan pikiran kita, hati kita. Kita merasa bahwa kita itu sudah paling benar di hadapan Tuhan, tapi sesungguhnya kita bukan siapa-siapa dan kita tidak melakukan apa-apa. Bahkan kita selalu bertentangan dengan cara Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita sering ingin mengaku bahwa kita sudah hidup benar. Tapi sesungguhnya dalam kehidupan yang sudah merasa benar itu, kita belum benar. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada yang benar di hadapan Allah, satu pun tidak. Karena itu Tuhan memberikan dirinya, menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kita. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan. Dosa pemberontakanku, kita semua, yaitu adalah Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada yang bisa menghapus dosa kita selain Tuhan. Karena itu jangan ada di antara kita yang mencari-cari dosa saudaranya. Jangan ada di antara kita yang merasa sudah bersih dalam kehidupannya. Karena kita hidup di dunia ini pun karena kita mau keluar dari dosa-dosa itu. Maka lihat firman Tuhan hari ini menetapkan, karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita diampuni bukan karena perilaku kita,
Kita bisa menjadi orang yang dibenarkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita sudah hidup benar, tetapi karena keberdosaan kita. Tuhan datang melakukan pembenaran itu karena dirinya yang begitu mencintai kita. Maka dia mengatakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu karena aku sendiri, bukan karena manusianya. Karena cinta kasihnya itulah yang membuat kita yang berdosa ini tetap diberi kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, aku tidak mengingat-ingat dosa. Kalau kita mau datang, kita mau mengakui dosa kita, maka Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita. Maka selalu Yesus berkata di dalam perjanjian baru, pulanglah, pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi. Ini mau mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup kita sudah berdosa, maka jangan tambahi dosa. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, hidup kita semua, maka lihatlah, kehidupan berdosa kita ini tidak bisa menambahi apapun dalam kehidupan kita, malah makin menambah beban. Karena itu, walaupun kita hidup di dalam keberdosaan, tapi Allah kita memiliki janji. Setiap orang yang mau datang akan mendapatkan pertobatan itu, pengampunan itu dari Allah itu sendiri. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kelegaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Engkau selalu menunjukkan dan menyatakan cinta kasih-Mu walaupun kami hidup di dalam keberdosaan kami. Engkau tidak pernah merubah cinta kasih-Mu. Engkau tetap sayang kepada kami. Engkau tetap mengarahkan kami. Dan Engkau tetap menanti dan menunggu kami untuk kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk menyadari keberdosaan kami, agar kami dapat berbenah diri, merubah perjalanan hidup kami yang penuh dosa, kembali kepadamu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman. Berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, dan pekerjaan kami, agar apa yang kami kerjakan, lakukan, itu semua adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan terjadilah kehendak-Mu. Ya Bapa, Tuhan kami, yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan, itulah yang menguatkan kami menjalani setiap hari-hari kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Oras.